Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sebelum kita ketemu dengan Ustadz Syam, ini alhamdulillah kita kasih kesempatan buat menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial dan nanti juga ada kesempatan untuk bertanya dari yang ada di studio ya. Dan ini yang dari media sosial dulu. Mohon kesediaannya Ustadz Hilman Fauzi. Ini dari @rania_hurairah. Masya Allah ya. Ustadz, saya mau tanya, ada teman saya yang berhutang kepada saya. Tapi saya menagihnya dengan cara yang halus agar dia tidak tersinggung. Tapi balasannya dia malah galak, katanya lebih galak, lebih galak. Yang paling harus saya lakukan apa gitu katanya. Iya iya. Ibu pernah ngalamin kayak gitu Bu? Heeh, Pernah nggak? pernah ya, pernah Jadi ya. orang punya hutang ke ibu malah dia lebih galak dibanding ibu, ada? Ada. Ada orangnya di sini? Yang nagih, yang ditagih Oh yang malu. lagi. Iya, jadi memang di antara akhlak yang baik yang bisa kita hadirkan adalah mudah untuk memberikan bantuan ke orang. Dalam artian kalau ada orang yang membutuhkan kemudian dia minta tolong ke kita gitu ya. Untuk minta hutang ya kita kasih. Dan kita pun juga saat menagih dengan cara yang baik. Jadi mudah memberikan hutang, mudah juga ketika menagih hutang. Jangan sampai muncul kalimat-kalimat yang boleh jadi menyakiti orang yang berhutang. Karena bagaimanapun dia sudah punya beban kan. Bebannya apa? Hutangnya. Kalau kita tambah dengan menghardik dia, tambah menghina dia, tambah melecehkan dia, berarti bertambah beban dia. Nah, jadi sikap pertama, kalau ada orang yang minta tolong hutang ke kita, kalau kita ada, kasih. Dan kalau sudah masuk jatuh tempo saat kita nagih, nagihlah dengan lembut. Nah sekarang gimana Ustadz kalau ternyata yang ditagih lebih galak dibanding kita? Kalau ini udah lain cerita Bang Ali. Ya, boleh jadi ini kesempatan untuk kita nasehatin dia. Hati-hati dengan perkara hutang, pemirsa yang dirahmati Allah. Karena hutang ini perkara yang tidak akan selesai sampai di dunia. Jadi kalau kita masih ada sangkutan hutang, ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan wafat itu masih tertagih. Masih tercatat hutangnya. Maka kita nasihatin ke dia, kamu punya hutang, ya nggak masalah. Kalau belum ada, kasih jatuh tempo lagi. Kasih lenggang waktu lagi. Insya Allah ibu dapat pahala. Malah syukur-syukur ini, syukur-syukur. Kalau kita sudah bisa lapang dan kira-kira hutangnya nggak seberapa. Kalau kita bisa ikhlas, udah aneh ikhlasin dah. Tapi lihat dulu nominal hutangnya berapa ya. Kalau hutangnya 1.000 2.000 sih mungkin Ustadz bisa katanya. Tapi kalau udah puluhan juta kan mungkin nggak bisa. Nah maka jadi yang pertama tetap berikan keleluasaan waktu untuk dia bisa membayar di waktu yang akan datang. Nah yang kedua boleh juga kita menggunakan lisan orang lain. Jadi maksudnya minta tolong ke orang untuk nagihin ke dia. Tapi ingat bukan diumbar di sosial media. Pengumuman. Si ibu Anu punya hutang ke saya. Tolong tagihin. Jangan. Itu namanya mengumbar aib orang. Ya. Kita minta tolong misalnya ke orang yang dihormati oleh dia. Ke orang yang ditakzimi oleh dia. Minta tolong ke dia bahwa kalau yang bersangkutan punya hutang ke saya. Boleh jadi dengan lisan kita tumpul, tapi dengan lisan orang yang dihormati oleh yang bersangkutan itu lebih lunak. Nah, yang ketiga, kalau sudah tidak bisa juga Ustadz, gimana? Ya sudah, ada senjata yang terakhir. Apa itu? Doakan. Doakan. Ibu, bapak, pemirsa, kudu juga mendoakan kepada orang yang punya hutang ke kita. Doanya apa Ustadz? Cepat meninggal aja gitu. Bukan. Doanya adalah, ya Allah berikan kelembutan hati kepada orang yang punya hutang ke saya. Agar dilembutkan hatinya untuk bayar hutang ke saya. Nah ibu bisa kasih nanti tetap ikhtiar. Misalnya oke kalau hutangnya sekian boleh dicicil. Ya jadi dibagi berapa kali kan jadi lunas juga. Pokoknya kata kuncinya adalah jangan mempersulit orang yang minta tolong hutang ke kita kalau kita bisa ngasih hutang ke dia. Dan yang kedua jangan menyakiti orang yang punya hutang dengan menagih semena-mena. Tapi kalau kondisinya seperti tadi Bang Ali ada tiga yang bisa kita hadirkan. Satu tetap kita berikan keleluasaan waktu, berikan tenggang waktu, boleh dicicil pembayarannya. Yang kedua gunakan lisan orang lain dan yang ketiga doakan.
Mudah-mudahan dia diberikan kelembutan. Masya Allah, bijaksana banget akhirnya ya kita ya kalau begitu ya. Masya Allah ya. Dan baik untuk pertanyaan yang kedua, ayo Bu, siapa yang mau nanya nih? Kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Karawang. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah benar sabar itu memiliki batas? Walaupun iya, batasannya sampai mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gitu Ibu ya ya. Kode waalaikumsalam jawabnya gimana gitu ya susah. Baik. Jadi Ustazah. semangat banget ini kayaknya jadi Masya Allah. waalaikumsalam ya. Iya. Masya Allah. Silakan Ustazah. Iya ini ibu bertanya dari Karawang ya. Ternyata saya juga dari Karawang gini. Sabar itu ada batasnya atau tidak sih? Nah pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu apa itu sabar. Seringkali kita melihat sinetron yang berada di Indonesia yang seringkali menampakkan atau menampilkan figur orang yang sabar adalah sosok yang lemah, yang mudah ditindas, mudah ditipu, biasanya cuma nangis aja di pojok sendirian. Yang kayak begitu bisa jadi pemenang hanya di akhir episode saja. Padahal secara objektivitasnya itu bukan orang yang sabar, melainkan orang yang lemah. Sementara kata Nabi Muhammad SAW, mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat kata Nabi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Jadi sabar itu bukanlah lemah, tapi sabar itu adalah kuat. Ada istilah sobrul jasah, menyabarkan bangkai. Ibu punya mbek misalkan, mbek tombe. Nah domba ada tuh. Disembelih atas nama Allah, disamak, dijemur, dipanaskan. Agar apa? Agar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Nah begitupun sabar. Sabar itu bukan yang lemah, tapi yang kuat. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan saking pentingnya kesabaran itu dikaitkan dengan keimanan. Ya. Dan keimanan seperti halnya tubuh dan kepala manusia. Jadi kalau sabar itu hilang, maka kepala itu hilang. Apa gunanya badan ini? Nah, jadi tidak ada istilah sabar ada batasnya. Kalau ibu sabarnya ada batasnya, hilang kesabarannya, maka nauzubillah iman pun hilang. Ingat, kam min syahwatin sa'atin aw rosat huznan tawila. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tiada singkat. Contoh-contoh, karena nggak sabar bisa membabi buta, langsung ujungnya malah petaka di kantor polisi, sampai sekarang nggak keluar juga. Nah kan, coba kalau kita sabar. Coba kalau kita dapat menahan nafsu, menahan hawa nafsu, menahan amarah, maka kita akan menjadi kuat, menjadi orang yang lebih bermanfaat khusus untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Lisa. Masya Allah ya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Makanya untuk ganjarannya orang yang sabar itu barang nama Allah besar banget ya. Dan baik, seperti janji Ali tadi nanti sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustaz Syam untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.